yaitu harus ada menciptakan Indonesia Fishery Incorporated, duduk bareng-bareng antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Di sektor perikanan ini harus ada Indonesia Fisheries Incorporated. Jadi antara ABG ini betul-betul solid, Pak. Terutama pemerintah sama pelaku usaha. Jangan justru menurut saya ya, setiap kali ada penurunan ekspor atau penurunan produksi perikanan kita. Karena apa? Karena selalu ada kecurigaan dan menuduh pelaku usaha ini maling semua gitu loh. Seharusnya kita contoh yang paling gampang apa? Vietnam. Itu solid antara pemerintah dengan swastanya itu hand in hand. Mereka roadshow bareng, menyusun kebijakan juga bareng-bareng gitu loh. Sehingga betul-betul harmonis. Jadi begitu diputuskan kebijakannya ini ya jalan. Nah, kalau selalu misalnya pelaku usaha udah dicap wah ini sering keliru. Nah, contoh saya bilang salah satu contohnya misalnya ya. Wah, PNBP ini dari sektor perikanan minim katanya. Oke. PNBP ini untuk kesejahteraan nelayan. Ya kan, balik lagi untuk kesejahteraan nelayan. Kalau saya gampang, simple mengukurnya. Dari mana? PNBP yang diperoleh selama ini itu dari izin pusat. Kapal di atas 30 GT untuk SDA ya. Tahun 2020 itu 600 miliar. PNBP-nya. 600,4 miliar. PNBP-nya ya, perolehan PNBP dari sumber daya alam ya, penangkapan. Nah, kalau misalnya untuk kesejahteraan nelayan, artinya yang dikembalikan dana anggaran dari anggaran Dirjen Perikanan Tangkap. Nah, anggaran Dirjen Perikanan Tangkap 2020 itu kan 492 miliar. Artinya PNBP izin pusat ini sudah melampaui anggaran DJPT, Pak. Anggaran Dirjen Perikanan Tangkap sudah surplus. Ada surplusnya di situ. Ada surplusnya. Cuman yang kekeliruan yang menurut saya angka nilai produksi digadang-gadang dan dibombardir beritanya itu 224 triliun. Dari mana gitu loh. Karena kapasitas penangkapan kita aja nggak nyampe 1 juta GT. Itu pun 1 juta GT seluruh izin pusat, provinsi plus kabupaten kota. Nah, dari mana kok bisa menghasilkan 7,7 juta ton gitu loh. Nah, ini juga kesimpulan yang menurut saya data yang harusnya diluruskan. Menarik ini Pak. Harus ada perubahan, harus ada yang mendorong ini untuk kita sama-sama maju lah ya. Ya. Pemerintah sebagai regulator sebagai ini tugasnya kan ngerem nih, mengendalikan sustainability dan sebagainya. Tapi bukan hanya ngerem Pak, ya, harus mendorong juga. Nah, jadi tugas regulator itu justru selain mengerem dan mendorong. Nah, ada saatnya ngerem, ada saatnya betul. Nah, apalagi tahun 2016 Presiden mengeluarkan Inpres nomor 7 tahun 2016. Itu karena ada indikator yang memang sektor perikanan kita mundur. Makanya dikeluarkan itu Inpres nomor 7 2016 itu percepatan industri perikanan nasional. Percepatan artinya apa? Harus dipercepat ini. Didorong, harus digas. Bukan direm. Gitu loh. Apalagi memang beberapa wilayah pengelolaan perikanan kita pemanfaatannya masih minim, terutama yang di timur ya, ZEE dan laut lepas. Masih. Ya. Sangat besar sekali. Betul. Kalau di timur ya kita ngomong Arafura paling padat Pak. Malah paling padat di sana. Loh, di sana hampir 1.700 sempat.
kapalnya, jumlah kapal, dan jumlah GT-nya juga paling banyak. Berarti arahnya kalau perikanan tangkap berarti ZTE laut lepas. Ya, jadi kita bicara nih ada yang vertikal berdasarkan PPP, tapi juga kan ada berdasarkan bukan horizontal yang WPP, Ya. tapi kalau yang vertikalnya kan kita ZTE dan laut lepasnya yang masih minim lah. Untuk teritorial ya mungkin kita terlalu padat mungkin. Masih potensi dan peluangnya masih cukup besar Pak ya untuk kita Ya seharusnya cukup besar Pak. Apalagi menurut saya ya itu yang paling penting, kita balik lagi sebetulnya kalau kita mau menjadikan pengelolaan perikanan tangkap ini optimal dan berkelanjutan, harus ada pemutakhiran data Pak. Oke, ini terakhir nih Pak, kita mau ini sebelum itu kira-kira langkah-langkah apa nih, step-step apa yang harus sama-sama kita dorong sehingga ini bisa smooth lah semuanya berjalan dengan baik. Yang pertama tadi Bapak udah sebut kita harus pemutakhiran data. Ya, pemutakhiran istilahnya kan estimasi potensi kan, yang status pemanfaatan dan lain-lain juga. Kedua juga pemutakhiran ya harmonisasi data juga lah, supaya validitas data ini juga dijadikan angka target yang betul-betul real, bukan angka-angka yang sebetulnya itu nggak ada gitu loh, halusinasi gitu. Harusnya itu juga dibenahi, itu sangat penting Pak, karena itu jadi indikator kinerja utama. Iya, jadi itu yang juga harus dibenahi lah. Oke, setelah kita benahi data. Setelah pembenahan data, barulah kita sebetulnya yaitu harus ada menciptakan Indonesia Fishery Incorporated, duduk bareng-bareng antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Triple helix ini bikinlah satu kebijakan yang betul-betul. Apa selama ini nggak dilakukan Pak? Saya rasanya kalau menurut saya wadahnya pun udah dihilangkan. Dulu masih ada komoditas-komoditas unggulan yang masing-masing ada komisinya Pak. Jadi komisi tuna, misalnya komisi udang, komisi rumput laut. Nah, sejak 2016 tidak diperpanjang, stop, nggak ada. Padahal di dalam komisi itu ada unsur ini ABG-nya, malah NGO-nya juga gitu, community. Oke. Jadi itu jadi catatan penting. Ya karena ini jadi wadah untuk komunikasi, menemukan titik temu, ya kan? Pasti kan masing-masing ini komponen punya pemikiran masing-masing gitu kan? Punya pemikiran masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Nah, ini yang disatukan untuk dijadikan platform bersama bagaimana memajukan sektor perikanan ini. Jangan sampai memberatkan misalnya. Tapi ada juga yang mengingatkan, ini akan berbahaya untuk keberlanjutan. Disitulah dibahas bagaimana apa keinginan pengusaha, kemudahannya apa yang diinginkan. Betul. Kalau dari NGO apa nih yang harus di stop, apa yang harus dikendalikan. Betul. Karena terus terang aja saya mungkin lebih baik terbuka ya. Selama ini ya ada konsultasi publik, misalnya peraturan baru itu cuman formalitas dan semacam indoktrinasi publik gitu loh, bukannya konsultasi menurut saya. Dicatat tapi mungkin tidak. Iya, dan kadang-kadang waktunya pun dipepet-pepetin gitu loh. Jadi maksud saya kalau ada wadahnya kita bisa punya komunikasi yang lebih intens. Dan itu terus-menerus gitu. Terus-menerus dan periodik. Iya. Betul. Jadi kan Bapak bilang tadi perikanan ini uncertain ya. Naik turun. Betul. Trennya naik turun. Betul. Nah, disitulah dibahas, dibicarakan sehingga naik turunnya diputuskan naik atau turun itu kan di situ gitu. Betul. Dan itu ada akademisi yang di situ yang bisa melihat bener nggak nih datanya. Iya, kalau saya justru akademisi ini ibaratnya wasitnya lah. Iya. Iya kan? Wasitnya lah. Oke, Pak. Kita tercerahkan nih
Perikanan Sama-sama. terukur sedikit ya. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusi lagi lebih fokus lagi. Tapi paling tidak kita tercerahkan, kita dapat poinnya nih. Ada beberapa poin penting tadi yang Bapak sampaikan. Kita dapat poin pentingnya itu. Terima kasih. Sama-sama, Mas Nurdin. Saya tercerahkan nih. Saya ini orang logistik, orang supply chain, orang pelabuhan, belajar perikanan. Terima kasih Pak. Sama-sama, saya juga banyak belajar. Nanti kita bicara lebih dalam lagi. Ya kita untuk mengedukasi, meningkatkan literasi kita bicara perikanan, bicara kelautan, maritim, jadi budaya kita, jadi semangat kita. Poros maritim ingin kita wujudkan. Gimana kalau kita nggak tahu? Nah, podcast ini semoga bisa mencerahkan dan mengedukasi kita semua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Mas Nurdin. Sama-sama. Salam sehat. Siap.